Pria ini pun ingin memberikan surprise kepada istrinya yang sedang berulang tahun. Dia pun mendatangi istrinya itu ke apartemen pribadinya, tapi dia terkejut melihat ada pistol di atas meja. Dia pun mengira bahwa istrinya itu ingin buat kejutan juga. Lalu dia pun langsung mengambil pistol itu, guys. Ketika istrinya keluar dari kamar, dia pun tersenyum bahagia. Lalu dia pun mengatakan bahwa ini adalah surprise. Tiba-tiba dia pun melihat di belakang istrinya itu ada seorang pria lain, guys. Ternyata istrinya baru saja berselingkuh, sehingga pria ini pun sangat terkejut. Istrinya pun sudah tertangkap basah, sehingga dia pun tidak bisa mengelak lagi. Pria ini pun menjatuhkan bunga dan juga minuman yang dia bawa. Lalu istri dan juga selingkuhannya itu bekerja sama menghabisi suaminya itu, guys, sehingga tewas. Pria buta ini pun baru saja sampai. Dia pun diundang oleh pria itu untuk bermain piano di acara ulang tahun istrinya. Tapi pria ini pura-pura buta. Dia pun malas berjalan menggunakan tongkat. Lalu dia pun mendatangi rumah pria itu, guys. Istrinya pun langsung menyambutnya. Dia pun mengatakan bahwasanya dia ingin bermain piano. Lalu dia pun langsung menyuruhnya, guys, untuk bermain piano. Wanita ini pun tidak takut sama pria itu karena dia buta. Dia pun menanyakan lagi, kenapa kamu bisa buta? Dia pun menjelaskan bahwasanya dulu waktu kecil matanya terkena bola kriket sehingga buta permanen. Lalu pria ini pun langsung mainkan pianonya dengan profesional. Tapi dia sangat terkejut melihat ada seorang di lantai yang sudah bersimbah cairan merah. Seketika dia pun langsung berhenti bermain piano itu, guys. Wanita ini pun tepuk tangan. Dia pun mengatakan bahwasanya wajar saja suamiku mengundangmu karena kamu sangat hebat dalam bermain piano. Dia pun tidak curiga sama pria ini, guys, karena dia menganggap bahwasanya dia buta. Lalu dia pun minta untuk pergi izin kamar mandi. Lalu wanita ini pun langsung nuntunnya untuk kamar mandi. Dia pun langsung melihat cairan itu sangat banyak di lantai. Pria ini pun sangat yakin bahwasanya di situ baru saja terjadi pembunuhan. Lalu dia pun langsung masuk dalam toilet itu, guys. Dia pun pura-pura ingin cuci tangan, tapi selingkuhan wanita itu sudah ada dalam toilet itu, guys, dan megang pistol. Dia pun sudah wanti-wanti kalau pria ini pura-pura buta. Lalu dia pun percaya bahwasanya pria itu buta, guys. Dia pun langsung keluar dari kamar mandi itu. Lalu pria ini pun langsung diantar lagi oleh wanita itu, guys, ke meja pianonya. Wanita ini pun mengatakan kepada selingkuhannya untuk cepat keluar dari rumah karena mereka masih ragu sama pria itu, guys, apakah dia benar-benar buta atau tidak. Pria ini pun tetap mempertahankan kebutaannya agar mereka tidak curiga kepadanya, guys. Pria buta ini pun tidak sengaja melihat kejadian pembunuhan di depan matanya. Ternyata istri mudanya itu telah membunuh suaminya karena dia ketahuan selingkuh. Mereka pun cepat-cepat membereskan tempat kejadian itu. Tapi pria ini tetap profesional memainkan pianonya. Dia pun tidak mau terbongkar jika dia ternyata pura-pura buta. Istri mudanya pun tidak lupa mengambil cincin emas dan juga jam Rolex ke tangan suaminya itu. Lalu mereka pun langsung pergi. Dia pun langsung memantau selingkuhannya itu apakah sudah pergi. Akhirnya dia pun tenang karena selingkuhannya itu telah membawa si korban. Pria buta ini pun masih tidak menyangka bahwasanya wanita ini telah membunuh suaminya. Dia pun menangis, guys. Walaupun begitu, itu adalah tetap suaminya, tapi karena sudah ketahuan, dia pun terpaksa melakukannya. Lalu dia pun bersiap-siap untuk pulang karena tugasnya sudah selesai. Dia pun pamit dari rumah itu. Lalu dia pun langsung datang besoknya ke kantor polisi. Dia pun ingin membuat laporan kepada polisi bahwasanya semalam baru saja terjadi pembunuhan dan dia pun tahu siapa pelakunya, tapi dia masih pura-pura buta. Polisi ini pun langsung menuntun pria itu ke tempat atasannya karena dia akan membuat laporan. Lalu dia pun langsung menyuruh untuk masuk dalam ruangan atasannya itu. Anggota polisi ini pun mengatakan kepada atasannya bahwasanya pria buta ini ingin membuat laporan. Lalu dia pun dipersilakan duduk. Dia pun ingin membuat laporan pembunuhan di sebuah apartemen. Tapi tiba-tiba kepala polisi ini pun datang. Ternyata selingkuhan wanita itu adalah kepala polisi, guys. Pria ini pun langsung melihat kepala polisi itu. Ternyata dia mengenalinya, guys. Dia pun tidak jadi mengatakannya. Lalu dia pun mengatakan bahwasanya aku minta minum dulu karena aku masih gugup. Polisi ini pun langsung memberikan segelas air agar pria ini lebih tenang untuk menceritakan kronologi pembunuhan itu. Kepala polisi ini pun langsung mendekatinya, guys. Dia pun masih mengira bahwasanya pria ini benar-benar buta. Kepala polisi ini pun mengatakan siapa yang telah dibunuh. Tapi pria ini pun langsung balikkan kata-katanya. Dia pun mengatakan bahwasanya kucingnya baru saja dibunuh. Dia pun ingin melaporkan orang yang telah membunuh kucingnya. Sehingga polisi ini pun sangat marah. Kamu jauh-jauh ke sini hanya ingin melaporkan bahwasanya kucingmu dibunuh. Apakah kamu merasa bahwasanya polisi hanya lelucon? Sehingga polisi ini pun marah, guys. Tapi kepala polisi ini menyuruh anggotanya itu diam. Dia pun mendengarkan penjelasan pria ini, guys. Dia pun mengatakan, apakah kamu melihat pembunuhannya? Lalu pria ini pun menjelaskan bahwasanya dia tidak mungkin bisa melihat karena dia buta. Kepala polisi ini pun sudah curiga sama pria itu, guys. Ketika pintu lift ini terbuka, pria ini pun tidak sengaja melihat ada pembunuhan di depannya. Dia pun sampai terkejut, guys. Wanita ini pun mengira bahwasanya pria ini adalah buta. Dia pun langsung mengambil tongkatnya yang terjatuh. Dia pun curiga sama pria ini bahwasanya dia telah melihatnya. Tapi dia tidak bisa membuktikan itu, guys, karena pria ini masih pura-pura buta. Lalu dia pun langsung pergi, takut dicurigai oleh pembunuh itu. Dia pun langsung pulang ke rumahnya karena dia ingin melapor kepada polisi bahwasannya wanita yang sama telah melakukan pembunuhan 2 kali. Dia pun langsung masuk ke rumahnya. Semua orang pun tidak tahu bahwasanya pria ini bukan
buta. Lalu dia pun mengunci pintunya, guys. Tiba-tiba wanita itu pun datang. Ternyata dia sudah mengikutinya dari belakang. Pria ini pun mengatakan, ada apa? Lalu wanita ini pun minta izin untuk masuk ke rumahnya karena dia ingin memberikan manisan mengenang almarhum suaminya. Dia pun diperbolehkan masuk ke rumahnya, guys. Pria ini pun masih curiga sama wanita ini bahwasanya dia akan melakukan apa-apa. Tapi wanita ini pun mengatakan, ini manisannya, kamu harus mencicipinya. Lalu pria ini pun langsung makan manisan itu, guys. Dia pun langsung mendoakan almarhum suaminya itu agar tenang di sana. Dia pun memberikan minuman kepada wanita itu. Tapi wanita ini mengerjain dengan topeng hantu, sehingga dia pun tahu bahwasanya pria ini jika terkejut berarti dia tidak buta. Tapi pria ini pun menahan terkejutnya, guys. Dia pun tahu bahwasanya wanita itu ingin menjebaknya. Dia pun terus pura-pura buta, guys, untuk membuatkan minuman. Wanita ini pun kesal karena pria itu tidak terkejut. Dia pun masih curiga sama pria itu, guys, bahwasanya dia tidak buta. Pria ini pun masih diburu terus oleh wanita ini karena pembunuhan itu telah dilihatnya. Lalu dia pun pergi, guys. Pria ini pun langsung menghela napasnya karena hampir saja ketahuan. Tapi karena dia profesional, dia pun tidak ketahuan, guys. Pria ini pun sudah tahu bahwa wanita itu mencurigainya. Wanita ini pun meneteskan racun di minuman pria ini, guys, agar matanya itu bisa buta permanen. Tapi pria ini sepertinya tahu bahwasanya dia sedang diracun. Dia pun pura-pura tidak tahu dan menganggap itu semua biasa saja. Lalu wanita ini pun menyuruhnya untuk minumnya. Dia pun langsung minumnya dulu. Dia pun mengatakan kopinya sangat enak. Pria ini pun mengucap terima kasih karena kopinya telah dipuji. Lalu wanita ini pun menyuruhnya untuk minumnya. Pria ini pun sengaja mengulur waktu. Dia pun terus meniup kopinya itu agar dia tidak minumnya. Lalu wanita ini pun langsung menunggunya terus, guys. Dia pun mengatakan bahwasanya minum kopi lebih enak sambil makan biskuit. Dia pun langsung menumpahkan kopi itu, guys. Seketika wanita ini pun langsung mengambil pistolnya dan dia pun tahu bahwasanya pria itu tidak buta. Lalu dia pun ketakutan, guys, dan minta maaf. Wanita ini pun menyuruh untuk buka kacamatanya. Dia pun buka kacamatanya, guys. Ternyata pistol wanita itu adalah pistol mainan dan dia pun berhasil menipunya. Dia pun mengatakan, kamu menggunakan mata palsu, sedangkan aku menggunakan pistol palsu. Sehingga dia pun tertawa melihat pria itu, guys, yang ketakutan. Akhirnya terbongkar sudah bahwasanya pria itu memang tidak buta. Selama ini wanita ini pun yakin bahwasanya pria itu tidak buta. Pria ini pun minta maaf sama wanita itu dan mengatakan bahwasanya dia akan pergi dari kota itu selama-lamanya dan akan menyembunyikan semua kasus pembunuhan itu. Tapi wanita ini pun sudah terlanjur membuat matanya menjadi buta permanen. Seketika kepala pria ini pun langsung pusing dan dia pun seperti gelap, guys, dan matanya pun tidak bisa melihat dengan normal. Ternyata wanita ini bukan memasukkan racun itu ke dalam minuman itu, tapi dengan manisan yang pertama, guys. Dia pun telah memasukkan manisan itu dengan racun, sehingga pria ini pun tidak tahu dan kecerdasan wanita ini pun lebih unggul, guys. Dia pun ingin membuat pria ini benar-benar buta selama-lamanya dan kasus pembunuhan itu pun aman. Lalu pria ini pun langsung lari ke kamar mandi. Dia pun ingin memuntahkan makanan itu, tapi tidak bisa, guys, karena sudah masuk ke dalam mulutnya. Mata pria ini pun terasa sakit dan dia pun terus mencucinya dengan air. Lalu dia pun langsung masukkannya ke dalam ember. Ternyata pandangannya pun sudah gelap dan dia pun buta permanen. Lalu dia pun keluar dari kamar mandi itu, guys. Dia pun kali ini benar-benar menjadi buta. Lalu dia pun mengatakan kepada wanita itu, apa yang telah kamu perbuat denganku? Apa salahku sehingga kamu membuatku menjadi buta? Lalu wanita ini pun menjelaskan bahwasannya cuma kamu yang menjadi saksi atas pembunuhan itu, sehingga aku akan membuat kamu menjadi buta permanen. Lalu pria ini pun sangat marah sama wanita itu, guys. Dia pun mencoba untuk menyerangnya, tapi wanita ini pun mengelak. Dia pun memohon untuk membawanya ke dokter. Tapi wanita ini pun tidak mau dan dia pun langsung pergi, guys. Pria ini pun sangat menyesal karena telah ikut campur dalam urusan wanita itu, guys, sehingga dia pun menjadi korban. Lalu wanita ini pun langsung manggil seorang bocah. Ternyata dia mendapat informasi bahwa pria itu tidak buta adalah dari bocah ini, guys. Dia pun langsung memberikannya uang. Bocah ini pun telah berhasil menunjukkan video bahwa pria itu tidak buta, guys. Lalu dia pun langsung memberikannya uang sebagai imbalannya. Akhirnya wanita ini pun langsung menghapusnya dalam HP-nya itu. Karena yang awalnya dia pura-pura buta, kini dia sudah buta beneran. Lalu dia pun langsung mengembalikan HP itu, guys. Dia pun mengambil uangnya itu lagi dari bocah itu karena dia sudah tidak membutuhkannya. Bocah ini pun penasaran sama pria itu, guys. Apakah dia benar-benar buta atau tidak? Dia pun hanya bisa menangis di atas rumahnya. Bocah ini pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu dia pun melihat pria itu, guys. Matanya pun sudah hitam dan putih dan dia pun sangat terkejut. Ternyata pria itu benar-benar buta. Dia pun merasa bersalah, guys. Pria ini pun tidak tahu siapa yang datang ke rumahnya itu. Wanita jahat ini pun ingin menghabisi pria itu dengan mengendarai mobilnya dan dia pun ingin menabraknya. Pria ini pun sudah pasrah karena nyawanya akan segera berakhir. Lalu dia pun memandangi mobil itu yang melaju kencang ke arahnya. Tiba-tiba ada seekor tupai yang sedang diburu oleh pemburu. Dia pun langsung ditembak oleh pemburu ini dengan senapan. Tapi tupai ini melompat ke arah mobil wanita itu, guys, sampai dia pun hilang kendali. Sampai mobil wanita itu pun terbalik 100 kali dan dia pun langsung tewas seketika, guys. Pria ini pun telah diselamatkan oleh seekor tupai dan dia pun sangat senang, guys, karena nyawanya masih ada. Tupai ini pun langsung pergi dan dia pun tahu
tahu bahwa pria itu telah selamat. Lalu wanita ini langsung dimasukkan ke dalam box mobil karena organ tubuhnya akan dijual kepada orang kaya, guys, karena ada yang menampungnya. Dokter ini pun langsung menelpon orang kaya itu dan mengatakan bahwasanya dia akan segera mengantarnya. Lalu mereka pun langsung menunjukkan videonya, guys, karena pria ini masih tidak percaya. Dia pun mendengarkan bahwasannya orang kaya itu mencari jantung untuk anaknya dan dia pun bersedia membayarnya 1 triliun. Lalu pria ini pun langsung berniat untuk mengambil keuntungan itu, guys. Dia pun menghabisi dokter itu dan langsung membawa mobilnya pergi. Dokter ini pun akhirnya tewas seketika, guys, dan dia pun berhasil membawa gadis itu dan menjual organnya. Inilah awal mula pria ini menjadi miliarder yang sangat banyak uangnya. Lalu dia pun langsung pergi ke Tanah Abang. 2 tahun kemudian dia pun sudah menjadi miliarder yang sangat kaya. Dia pun melanjutkan hobinya menjadi seorang piano, guys. Hidupnya pun sudah enak karena semua musuh-musuhnya sudah tiada dan dia pun telah membalaskan dendamnya. Lalu pemilik restoran ini langsung berikan tongkatnya, guys. Dia pun masih pura-pura buta, padahal dia sudah tidak buta lagi. Dia pun dihargai dan juga disegani di luar sana karena memiliki uang yang sangat banyak. Lalu dia pun langsung pergi, guys. Dia pun berjalan dengan tongkatnya itu dengan lambang kelinci di kepalanya. Dia pun bisa memukul kaleng ini, tandanya dia sudah tidak buta lagi, guys. Dan akhirnya filmnya pun selesai.